Pernahkah kau merasa waktu merambat lamban bagai siput saat kau terjebak dalam kebosanan, namun berlari kencang laksana kilat saat kau tenggelam dalam kebahagiaan? Atau pernahkah kau memandang sesuatu begitu besar di matamu, namun ternyata kecil saja di pandangan orang lain? Wahai jiwa yang haus akan hakikat, inilah rahasia alam semesta yang tersembunyi. Segala sesuatu itu relatif. Bukan hanya dalam ilmu fisika yang kau pelajari di bangku sekolah, tetapi juga dalam lorong-lorong spiritual yang mengantarkan kita kepada Sang Pencipta. Hari ini kita akan menyelami hukum relativitas Allah, sebuah sistem misterius yang mengatur ruang dan waktu ciptaannya. Jika engkau melewatkan cerita ini, sungguh kau akan kehilangan kunci untuk memahami hidupmu sendiri. Assalamualaikum wahai musafir kebenaran. Selamat datang di Hakikat Islam, ladang hikmah tempat kita menggali mutiara tersembunyi dari kehidupan sehari-hari. Bersama channel ini, pendampingmu dalam perjalanan ini. Jika hatimu tergerak oleh cahaya yang kita temui bersama, izinkan jemarimu menabur benih kebaikan dengan menyukai, berbagi, dan mengajak saudara-saudaramu bergabung di sini. Mari kita terangi dunia dengan kesadaran. Coba kau ingat, pernahkah kau duduk di sebuah warung, menanti seseorang dengan cemas, dan setiap detik terasa seperti setahun? Tapi ketika kau berbincang dengan sahabat atau tenggelam dalam tawa bersama keluarga, waktu seolah mencuri-curi kabur tanpa permisi. Lucu, bukan? Kita sering menganggap ini biasa, padahal inilah cermin dari hukum relativitas yang Allah tanamkan dalam hidup kita. Dalam fisika, Einstein berkata waktu dan ruang itu lentur, bergantung pada kecepatan dan gravitasi. Tapi tahukah kau, dalam spiritualitas pun hukum ini berlaku? Kita merasa Tuhan begitu jauh, padahal Al-Quran berbisik lembut, Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Quran Surat 50 ayat 10. Namun mengapa Nabi Muhammad SAW harus menempuh perjalanan agung Isra Mi'raj, melintasi langit demi langit untuk bertemu dengannya? Inilah misteri yang akan kita buka bersama. Persepsi kita tentang waktu, cara, bahkan dosa dan kebaikan, semuanya relatif, tergantung pada hati dan kesadaran kita. Fakta mengejutkan, dalam fisika kuantum, para ilmuwan menemukan bahwa partikel kecil bisa berada di dua tempat sekaligus. Bayangkan jika dunia materi saja begitu ajaib, bagaimana dengan hukum ilahi yang mengatur jiwa kita? Jangan-jangan apa yang kau anggap nyata hanyalah ilusi, dan kebenaran sejati jauh lebih luas dari yang kau kira. Hukum relativitas Allah adalah rahasia agung yang mengatur ciptaannya. Seperti Ranang Jarkari, bahkan nilai kebaikan dan keburukan, semuanya tidak mutlak, tergantung dari mana kau memandangnya. Bayangkan seekor semut berjalan dari Jakarta ke Surabaya. Baginya itu perjalanan seumur hidup, tapi bagi kita yang naik pesawat itu hanya sesaat. Begitu pula dalam hidup ini, apa yang kau anggap besar mungkin kecil di mata Allah, dan apa yang kau remehkan bisa jadi gunung di timbangannya. Al-Quran menyebut, satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat 22 ayat 47. Relatif, bukan? Bagi malaikat yang turun naik dalam sehari menurut hitungan ilahi, itu bisa berarti 50.000 tahun bagi kita. Quran Surat 70 ayat 4. Ini bukan sekadar angka, tapi isyarat bahwa waktu yang kita ukur dengan jam dan matahari hanyalah ilusi relatif dibandingkan keabadian Allah. Hidup ini ibarat cermin. Jika kau berdiri dekat, bayanganmu besar. Mundur sedikit, ia mengecil. Begitulah dosa dan pahala kita. Dosa yang kau anggap kecil mungkin sekadar omongan tajam atau niat buruk bisa jadi lebih besar dari bumi di mata Allah jika hatimu tak jujur. Sebaliknya, kebaikan kecil seperti senyum tulus bisa bernilai triliunan di sisinya jika niatmu murni. Tahukah kau, atom yang kita anggap padat ternyata 99% kosong. Alam semesta ini jika dipadatkan tanpa ruang kosong, katanya hanya sebesar kacang hijau. Relatif sekali, bukan? Mari kita lihat lebih dalam. Jarak itu relatif, waktu itu lentur, dan ruang pun tak terbatas oleh apa yang kita lihat. Ketika kau bosan menunggu di treadmill, setengah jam terasa seperti seabad. Tapi saat kau asyik mengobrol atau liburan, waktu lenyap begitu saja. Ini bukan kebetulan, ini hukum Allah yang mengajarkan kita bahwa kesadaran adalah kunci. Bahkan hati manusia sekecil apapun di tubuh ini
bisa meluas seluas alam semesta jika kau membukanya untuk cinta dan kasih sayang. Relatif tapi penuh makna. Kita sering salah menilai. Orang yang mencuri karena kelaparan, apakah ia berdosa? Relatif. Dalam Al-Quran, Quran Surat 5 ayat 32, membunuh tanpa alasan yang benar seperti membunuh seluruh umat manusia. Tapi jika itu untuk membela diri, hukumannya berbeda. Niat adalah penentu dan Allah Maha Tahu hingga ke sudut terdalam hati kita. Sekarang mari kita balikkan cara pandangmu. Kita sering terjebak dalam relativitas, ciptaan, membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih baik atau lebih buruk, hingga lupa bahwa setiap jiwa itu unik, otentik, seperti sidik jari yang tak pernah sama. Hukum relativitas ini bukan untuk membuat kita gamang, tapi untuk membuka mata. Segala sesuatu punya konteksnya sendiri. Kebenaran itu relatif di antara ciptaan, tapi ada kebenaran absolut yang menjadi tumpuan segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Benar. Jangan terburu-buru menghakimi. Orang yang kau anggap jauh dari Tuhan mungkin lebih dekat di hatinya karena kesadarannya. Seorang kaya yang bersedekah miliaran bisa kalah nilainya dibanding seorang miskin yang memberi sepotong roti dengan ikhlas. Relativitas mengajarkan kita fleksibel, bijaksana, dan penuh empati. Tapi ingat, di balik semua relativitas ini ada absolut yang tak pernah goyah. Keren bukan? Hukum ini tak hanya tentang fisika, tapi tentang bagaimana kau menjalani hidupmu. Wahai sahabat, mari kita diam sejenak. Pernahkah kau terlalu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain hingga lupa mensyukuri jalanmu sendiri? Pernahkah kau merasa Tuhan jauh padahal Dia ada di setiap hela napasmu? Hukum relativitas Allah mengajak kita melihat melampaui permukaan, memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini relatif terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Tapi ada ruang tak terbatas di hatimu, ada waktu abadi dalam kesadaranmu, dan ada surga yang bisa kau akses kapan saja. Jika kau meletakkan kebahagiaanmu pada Sang Absolut, kebahagiaanmu, apakah kau taruh di ruang yang terbatas penuh syarat dan kekecewaan, atau di ruang tak terbatas yang membawamu pada kedamaian abadi? Jika cahaya ini menyentuh relung hatimu, jangan biarkan ia padam di sini. Tulis perasaanmu di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang kau sayangi, dan mari kita bersama menabur kesadaran di dunia yang penuh distraksi ini. Subscribe jika kau ingin terus menyelami hakikat hidup bersama Hakikat Islam. Ayo, bangkitkan jiwa, wujudkan makna.